Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa yakum. Kita masih pada bab yang ketiga, melanjutkan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam halaman 56. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar, rawahu al-Bukhari. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang meninggal dalam keadaan berdoa atau menyembah selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, ia akan masuk ke dalam neraka. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah nomor 4497. Di situ footnote-nya nomor 14, di dalam ucapan di dalamnya ada ucapan, dan saya berkata, siapa saja yang meninggal dalam keadaan tidak beribadah kepada selain Allah, ia masuk surga. Kemudian juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dengan lafadznya nomor 92, man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik sedikit pun terhadap Allah, ia masuk neraka. Dan saya berkata, siapa saja meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun terhadap Allah, ia masuk surga. Nah, hadis ini menjelaskan pada kita bahwasanya orang yang mati dalam keadaan syirik, hatta itu syirik kecil, ya, dalam artian perlu diwaspadai dan ditinggalkan, dijauhi, ya. Terlebih lagi jikalau syirik itu adalah syirik besar, ya. Nah, hadis ini menjelaskan tentang syirik besar. Maka orang yang mati dalam menyembah pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia masuk neraka. Wala'iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Yad'u, berdoa. Ya, dalam hal ini berarti permintaan. Jadi ada doaul masalah, ya, doa meminta, ya. Dikatakan da'ahu ketika meminta atau memohon untuk diselamatkan. Makanya nanti di bab yang keempat namanya ad-du'a'u, ya, ila syahadati alla ilaha illallah, dakwah atau mengajak. Ya. Niddan, tandingan yang menyamai dan menyerupai. Nah, di sini makna niddan di sini adalah dalam penghambaan kepada Allah. Jadi selain daripada menjadikan Allah itu sebagai sesembahan, tapi juga menjadikan selain Allah sebagai sesembahan juga. Ya. Makna hadis secara global, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa siapa saja yang mengadakan tandingan yang disamakan dan diserupakan dengan Allah dalam peribadahan, makanya tidak selain daripada peribadatan. Yang dikatakan syirik itu adalah dalam hal kekhususan Allah, yaitu peribadatan. Nah, itu secara khusus. Bisa jadi juga secara yang lain, yaitu secara umum.
Yang ia berdoa, meminta dan memohon keselamatan kepada tandingan itu. Makanya dikatakan kenapa wasilah itu sebagian, ya, yaitu menjadikan kubur itu sebagai wasilah, dinamakan syirik karena dia berdoa dan meminta dan berharapnya bukan kepada Allah, tetapi kepada yang di kuburan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebut dengan syirik? Ya. Baik tandingan itu berupa nabi, bahkan nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa. Ya, tidak bisa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Fatimah, sesungguhnya aku tidak bisa menyelamatkanmu kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala." Nabi saja tidak bisa, apalagi selainnya, selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ia terus-menerus berada dalam keadaan seperti itu sampai meninggal dan tidak bertaubat sebelum meninggal. Tempat kembali dia adalah neraka karena ia telah musyrik. Syukran. Ya, waliyadzubillah. Makanya di sini kenapa disebut dengan musyrik? Karena menunjukkan peribadahan kepada selain Allah, karena memang titik temunya adalah pada peribadatan. Ya. Membuat tandingan bagi Allah ada dua macam. Pertama, mengadakan sekutu bagi Allah dalam jenis-jenis ibadah atau bagian jenis, maka ini adalah syirik besar yang pelakunya kekal di neraka. Ya. Berarti ini yang dimaksudkan adalah ibadah-ibadah besar, ya, seperti sholat, ya, kemudian rukun-rukun Islam, kemudian berdoa dan lain sebagainya. Yang kedua, hal-hal yang termasuk ke dalam syirik kecil, seperti ucapan seorang, apa-apa yang Allah dan engkau kehendaki, Masya Allah wa syi'ta. Ya, ini syirik kecil. Kalau bukan karena Allah dan kamu, nah di sini ada kata waw di situ, menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Serta ucapan yang lain yang semisal yang mengandung kata sambung dan pada lafaz jalalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak boleh, bahkan merupakan syirik kecil. Juga seperti riya yang ringan, ini tidak menjadikan pelakunya kekal di neraka meskipun masuk ke dalamnya. Ya. Maka kalau orang mengatakan pada bagian yang kedua ini, syirik kecil itu, ya, memasukkan seorang itu ke dalam neraka jahanam selama-lamanya, maka itu salah. Ya. Karena syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Hubungan antara hadis dan bab. Hadis tersebut memberi pertakutan. Ini baku enggak ya? Itu kitab asli ya? Kosakatanya apa tuh? Coba antum baca. Hadithul bab. Ya, tayyib. Barakallahu fiik. Anna fihi at-taghlidh fi an-nahy 'an asy-syirki mimma yujibu shiddatal khawfi minhu. Taghlidh. Karena yang saya lihat pertakutan ini tidak baku. Karena mungkin penerjemahnya dari Makassar. Wallahu alam. Ada di sini orang Makassar? Saya bilangnya Makassar, bukan Makassar. Saya ngikut ngabalin Makassar begitu. Karena sesuaikan dengan kosakatanya, S-nya 2. Itu. Kalau saya dulu pernah ke Makassar cuman transit doang setelah dari Palu tahun 2018 itu. Di bandara sana. At-taghlidh. Hadis tersebut memberi pertakutan atau rasa takut, ya, terhadap perbuatan syirik dengan menerangkan akibat dan tempat kembali pelaku kesyirikan.
Ya. Memberi rasa takut saya kira demikian, ya. Rasa takut. At-taghlidh. Saya kira at-takhwif. At-takhwif karena memang salah ini tadi salah. Yang ini. Coba bahasa ini. Takhwif kan? Iya. Salah itu. Iya. Iya, at-takhwif. At-takhwif, pertakutan. Enggak baku pertakutan. Enggak ada bahasa Indonesia. Saya kira enggak baku. Makanya disinilah para jamaah sekalian, kadang saya bimbang juga kalau mengisi kajian dengan terjemahan seperti ini. Makanya kadang saya lebih memilih kalau manhaj, akidah, hadis dan lain sebagainya itu, saya lebih memilih kitab-kitab asli berbahasa Indonesia, bukan terjemah. Karena ya seperti ini tadi. Seperti ini. Di KBBI pun juga nggak ada, antum bayangin loh. Iya. Nah, apa? Melayu. Oh, mungkin nggak ada juga pertakutan. Nah, ini dia. Makanya saya tadi ketika kan saya ini memurojaah daripada kitab ini dan beserta kitab aslinya itu kan dari hari Selasa. Jadi mulai dari hari Selasa itu saya sudah baca, memberikan keterangan yang lain dari buku-buku yang lain juga. Nah, saya agak agak ragu-ragu dengan kosakata pertakutan ini. Ini nggak baku. Makanya kadang terjemahan itu ada yang baku, ada yang tidak. Nah, disitulah para jamaah sekalian, kadang kita mendapati sebuah uslub bahasa Arab itu sulit untuk diterjemahkan. Akhirnya karena mungkin sulit untuk diterjemahkan, akhirnya dia membaca satu istilahnya itu. Karena kalau tulisan Arab ini banyak sekali koma-koma, itu banyak. Gitu. Makanya di antara salah satu penerjemahan itu dibaca secara keseluruhan. Nah, nanti kalau sudah paham diterjemahkan seperti itu. Gitu. Supaya apa yang diinginkan oleh penulis itu sampai kepada pembaca dengan baik. Ya, makanya pertakutan ini tidak ada dalam KBBI, nggak ada. At-takhwif ja'alahu syai'an khaufan atau khaifan, menjadikan sesuatu itu takut. Nah, itu baru yang sahih seperti itu. At-takhwif, khawwafa yukhawwifu, seperti itu, ya. Faedah hadis yang pertama, memberi pertakutan. Memberi rasa takut terhadap perbuatan syirik dan anjuran untuk bertaubat dari kesyirikan sebelum seorang meninggal. Makanya nasihat tentang syirik itu adalah nasihat yang paling agung, karena mencakup di dalamnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini perbuatan yang sangat besar konsekuensinya, ya. Tapi selama syirik itu adalah syirik kecil, maka tetap juga dinasehati, ya, tetap dinasehati, dan kemudian supaya meninggalkan kesyirikan tersebut. Yang kedua, bahwa setiap orang yang bersamaan dengan doanya kepada Allah, berdoa pula kepada nabi atau wali, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, atau kepada batu atau pohon, berarti ia telah mengadakan tandingan bagi Allah. Nah, kaidah seperti ini yang tidak difahami oleh orang yang menyembah kuburan, yang menjadikan wali sebagai wasilah. Ya. Makanya pernah saya ditanya, kata mereka bukan syirik. Orang yang melakukan syirik itu tidak mungkin mereka mengatakan itu syirik. Paham ya? Gitu. Maka orang yang mengatakan itu syirik, itulah yang paham tentang syirik. Yang ketiga, bahwa dosa syirik tidak akan diampuni kecuali bila pelakunya bertaubat dengan sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis selanjutnya, wali Muslimin an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqiyallaha
wa huwa la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannata wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Nah, ini sebenarnya hampir sama redaksinya dengan hadis Ibnu Mas'ud, cuman di sini ya ada dua keadaan bagi orang yang masuk neraka dan masuk surga, dan bagaimana ketentuannya. Dalam riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menemui Allah, maksudnya adalah wafat, ya, meninggal, dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Nah, ini syarat, ya. Makanya syirik kecil pun juga berbahaya, ya. Pasti masuk surga. Ini yang keadaan pertama. Tetapi siapa saja yang menemuinya meninggal dalam keadaan berbuat syirik terhadapnya sedikit pun, dia pasti masuk neraka. Nah, ini keadaan kedua. Nah, kita yang menentukan mau keadaan pertama atau mau keadaan yang kedua. Monggo silakan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 93 dan Ahmad dalam musnadnya jilid ketiga, ya, halaman 340. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian biografi singkat tentang Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari As-Sulami, seorang sahabat yang mulia, banyak meriwayatkan hadis dan anak seorang sahabat. Beliau meninggal di Madinah setelah 70 Hijriah dalam usia 94 tahun. Ya, kebanyakan para sahabat itu mereka umurnya panjang-panjang. Nah, di antara hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu itu adalah sebuah perjalanan Jabir bin Abdullah, ya, dari Madinah ke Spanyol dengan menunggangi kuda selama 1 bulan penuh. Di sana itu ada seorang sahabat namanya Muhammad, kalau tidak salah, Muhammad bin Usaid, kalau Abdurrahman saya lupa, ya. Nah, kemudian ketika sampai di depannya, ya, kemudian memberikan salam di depan rumah, kemudian kabarkan bahwasanya saya Jabir. Ya, kemudian ketika itu beliau akan keluar, kemudian beliau bertanya, Jabir man? Jabir bin Abdullah. Nah, seperti itu. Barulah kemudian beliau keluar. Ya, kemudian setelah itu, ya, karena sudah lama nggak bertemu, ya, kemudian, ya, langsung meminta apa? Meminta hadis. Minta hadis. Ya. Bahwasanya apa? Katanya Muhammad bin Usaid, katanya beliau, ya, radhiyallahu anhu, mendengar sebuah hadis langsung dari Nabi SAW yang tidak didengar oleh Jabir bin Abdullah. Nah, man laqiyallah, siapa saja yang berjumpa dengan Allah, artinya siapa saja yang meninggal. Makanya bertemu dengan Allah itu maknanya meninggal. Ya. Kadang juga dalam sebuah hadis itu langsung dijelaskan secara jelas, artinya menggunakan kata-kata mati, man mata, pada hadis yang sebelumnya tadi, ya, man mata, ya. La yusyriku bihi, tidak berbuat syirik terhadap Allah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengadakan sekutu bagi Allah baik dalam urusan uluhiyah, ibadah maupun perkara rububiyah. Ya. Nah, rububiyah saja tidak boleh, apalagi uluhiyah. Karena rububiyah itu semua manusia sama. Ya, semua manusia sama mengakuinya. Tetapi kalau uluhiyah, tidak semua manusia mengakui. Mengakui aja tidak, apalagi beribadah. Ya. Syai'an, dengan sesuatu, yaitu dengan kesyirikan yang sedikit atau banyak. Makanya di sini syai'an disebut dengan nakirah umum. Ya, apapun itu, sekecil apapun, ya, perkara tersebut. Mana hadis secara global, karena namanya juga mulakhas. Mulakhas itu ringkasan, ya.
bahwasanya Rasulullah SAW mengabarkan bahwa siapa saja yang meninggal di atas tauhid, perihal masuknya ia ke dalam surga adalah sudah pasti, meskipun ia adalah seorang pelaku dosa besar dan meninggal dalam keadaan terus-menerus berbuat dosa, maka ia berada di bawah kehendak Allah. Nah, ini yang sahih. Ini akidah yang sahih. Berbeda dengan orang-orang Khawarij yang mereka mengatakan bahwasanya orang yang berbuat dosa besar maka dia kafir dan selama-lamanya kekal di neraka. Ya. Maka tentu saja Ahlu Sunnah wal Jamaah berbeda prinsip dengan mereka. Ya. Kalau menghendaki Allah akan memaafkan, bisa saja. Itu mudah bagi Allah. Iya. Dan langsung memasukkan dia ke surga. Akan tetapi kalau menghendaki lain, Allah akan mengazab dia di neraka, kemudian dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Allah juga berkehendak demikian. Iya. Makanya jangan lupa ketika kita berdoa, entah pada waktu-waktu mustajab, pada hari kemarin, hari Jumat sore, atau ketika sholat, ketika sujud, sebelum salam, ya, itu adalah waktu-waktu dan tempat-tempat mustajab dalam doa, ya. Maka kita minta pada Allah Subhanahu wa taala ketetapan tauhid sampai mati. Ya, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melafazkan la ilaha illallah ketika mati. Adapun orang yang meninggal di atas kesyirikan besar, ia tidak akan masuk surga, tidak akan mendapat rahmat dari Allah, dan dikekalkan di dalam neraka. Ya. Kemudian di situ dalam kurung, kalau tidak memiliki amal kebaikan yang mengalahkan kesyirikannya, ya, tetapi ia tidak akan kekal di dalam neraka tersebut. Misalkan keimanan, ya, dan lain sebagainya. Bismillah. Hubungan antara hadis dan bab. Terdapat peringatan keras terhadap perbuatan kesyirikan sehingga mengharuskan adanya rasa takut yang amat besar terhadap kesyirikan tersebut. Karena yang sudah berlalu, bahwasanya yang namanya kesyirikan, entah itu besar atau kecil, tetap Rasulullah SAW itu merasa khawatir. Ya, maka jikalau Rasulullah SAW saja merasa khawatir atau takut, ya, terjerumus ke dalam kesyirikan, maka kita harus lebih takutlah lagi, ya, melebihi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah hadis ini yang pertama, kewajiban takut terhadap kesyirikan, karena agar selamat dari neraka dipersyaratkan untuk selamat dari kesyirikan. Syarat utama diantaranya itu. Jadi ada dua syarat utama bisa masuk surga. Pertama, betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, betul-betul selamat dari kesyirikan. Nah, yang namanya tauhid ini perlu kita mempelajarinya secara detail. Begitu juga dengan kesyirikan, maka kita juga harus mempelajarinya secara detail dan berulang-ulang. Yang kedua, bahwasannya yang dianggap, ya, yang menjadi ukuran itu bukanlah banyaknya amalan, tetapi yang dianggap sebagai ukuran adalah selamatnya amalan dari kesyirikan. Banyak, tapi kalau penuh kesyirikan juga nggak ada manfaatnya, bahkan memudaratkan dia itu di akhirat. Waliyadzubillah. Nah, jikalau, ya, amalan tersebut betul-betul, ya, ikhlas lillahi ta'ala, dan itu tentu saja di atas tauhid kalau ikhlas itu, kemudian jauh dari kesyirikan, maka dia bisa masuk surga dengan amalan tersebut. Yang ketiga, penjelasan tentang makna la ilaha illallah, yaitu meninggalkan kesyirikan dan mengesahkan Allah dalam ibadah. Makanya maknanya yang sahih, la ma'buda bihaqqin illallah, ya.
Yang keempat, dekatnya surga dan neraka dari seorang hamba. Bahwasanya tiada yang memisahkan seorang hamba dengan surga atau neraka kecuali kematian. Makanya kalau ingin masuk surga, mati dulu. Iya. Karena surga dunia itu tidak sebagus dan sebaik daripada surga di akhirat. 5. Keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan. Ini merupakan nikmat besar. Kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Itu adalah nikmat besar. Yang kalau kita melihat orang-orang yang terjatuh kepada kesyirikan itu, kadang kita kasihan. Ya. Amalan-amalan selamat di dunia tidak ada manfaatnya, terlebih lagi nanti di akhirat juga dia mudarat, ya, celaka. Maka senantiasa ya kita berdoa dengan doanya Nabi Ibrahim. Ya. Waj'alni wa baniya an na'budal asnam, supaya kita dijauhkan anak cucu kita itu dari menyembah kepada berhala. Ya. Kemudian bab yang keempat, bab du'ai ila syahadati alla ilaha illallah. Bab keempat, dakwah kepada syahadah la ilaha illallah. Ya. Wa qaulillahi ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Firman Allah Ta'ala, katakanlah inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kalian hanya kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Surat Yusuf ayat 108. Ya. Hubungan antara bab dan kitab tauhid, bahwa setelah pada bab-bab sebelumnya menyebutkan makna dan keutamaan tauhid serta keharusan untuk takut terhadap lawan tauhid, yaitu syirik, penulis rahimahullah menyebutkan pada bab ini bahwa orang yang telah mengetahui hal tersebut tidaklah pantas membatasi tauhid bagi dirinya sendiri. Ya. Jadi ketika kita mengetahui akan tauhid tersebut dengan baik, maka kita mengajak orang lain, terutama keluarga. Ya, karena kita menginginkan keluarga, ya, kita sendiri dan keluarga itu selamat dari neraka. Tetapi dia wajib mengajak orang lain kepada Allah Ta'ala dengan cara yang hikmah. Ya, saya pernah ditanya juga, bagaimana jikalau kita sudah menggunakan kata yang paling sopan, cara yang paling lembut, tetapi ternyata penerimaan daripada nasihat itu sangat buruk sekali. Ya. Maka tetap lakukan. Lakukan. Kenapa demikian? Pertama, kita sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berusaha. Ya, sudah berusaha. Yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Kalau sudah disampaikan, entah itu dia terima atau tidak, itu urusan dia. Ya, yang penting apa? Kita sudah menasehati. Ya. Makanya tidak perlu kita pikirkan dan sampai masuk ke dalam hati kita dan pikiran kita. Terus kemudian ketika kita menasehati seorang itu sudah dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang paling sopan, terus kemudian tidak diterima, ya sudah, tidak masalah. Ya. Jangankan kita, Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah ke Taif, apa yang beliau rasakan? Pengusiran, dilempar batu, dan seterusnya. Itu Rasulullah, bagaimana dengan kita? Ya, maka seorang dai, entah itu kepada umat atau dai kepada keluarga sendiri, apabila ada penolakan seperti itu, maka ingatlah kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang demikian kita itu akan lega, lega. Oh ya sudah, yang penting sudah apa? Sudah berusaha, sudah menyampaikan, gitu. Nah,
Ad-du'a berdakwah yakni mengajak manusia, bukan mengajak ya jin. Karena jin mereka itu tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengajak mereka ya. Nah itu adalah tugasnya para nabi. Kalau dai tidak ya. Ila syahadati alla ilaha illallah, kepada syahadat la ilaha illallah, yaitu penauhidan kepada Allah serta keimanan kepadanya dan kepada hal-hal yang ditunjukkan oleh syahadat itu yang dibawa oleh para rasul. Makanya para rasul semuanya adalah mendakwahkan la ilaha illallah. Qul, katakanlah, ini adalah ucapan yang ditujukan kepada Rasulullah SAW. Makanya dalam tafsir dimanapun berada ya, Qul, kemudian setelah itu adalah ya Muhammad atau ya Rasulullah, ya Rasulullah. Karena memang kul ini ditujukan hanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadhihi, inilah yakni dakwah yang aku serukan dan jalan yang aku berada di atasnya. Sabili, jalanku dan dakwahku. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah, yakni kepada mentauhidkan Allah seharusnya itu. Bukan untuk mendapatkan suatu perkara duniawi, bukan untuk menjadi pemimpin, bukan pula seruan hizbiyah kepada golongan dan partai. Saya pun juga pernah ditanya, dakwah antum itu apa tuh sebenarnya? Pertama, dakwah saya kepada Allah. Dia jawab, semua kepada Allah, betul. Tetapi saya tidak mendakwahkan kepada diri saya sendiri, kepada sebuah organisasi, yayasan dan seterusnya. Saya akan menghadapkan antum kepada qala Allah qala Rasul, bukan perkataan saya. Itu. Ala basiratin, di atas basirah, berarti di atas ilmu. Makanya para ulama rahimahumullah taala selalu menafsirkan ala basirah itu di atas ilmu. Ya. Keterangan akal dan keterangan syar'i tentang seruanku. Basirah berarti pengetahuan yang dengannya seseorang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah inilah yang disebut dengan tamyiz. Ya, kalau dalam fikih, tamyiz itu adalah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Ya. Sering kita mendengar orang-orang yang benci terhadap salafi dan salafiyun itu, mereka mengatakan, emangnya kamu sudah betul-betul mengikuti sahabat? Bagaimana menjawabnya? Ya, tentu saja kita berusaha mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Berusaha. Kita belum sempurna. Makanya dengan belum sempurnanya kita mengikuti mereka, kita tetap belajar, berusaha dan mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Riwayat-riwayat tentang para sahabat sudah banyak di dalam buku-buku dan seterusnya. Dan orang-orang yang mengikuti yaitu orang yang beriman kepadaku dan membenarkan diriku. Kalimat ini mungkin disambung dengan kata subjek dalam kata ud'u, akan mengajak, sehingga maknanya adalah aku mengajak kepada Allah dengan penuh pengertian dan keyakinan. Demikian pula halnya orang-orang yang mengikuti juga mengajak kepada Allah dengan ilmu dan keyakinan. Maknanya apa? Yang namanya berdakwah kepada Allah itu harus dengan ilmu. Ya, karena tidak mungkin orang yang berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala sementara dia tidak punya ilmu. Ya. Mungkin pula disambung dengan kata ganti ana sehingga bermakna aku dan orang-orang yang mengikutiku berada di atas ilmu dan keyakinan. Makanya ilmu itu harus update. Paham ya? Artinya apa? Setiap waktu, setiap saat harus ada penambahan ilmu. Beberapa hari yang lalu saya mendapati sebuah akun Facebook, tapi dia bukan akun Facebook pribadi.
Dia itu seperti apa ya, halaman gitu loh Pak. Ya. Fans page ya jenenge. Namanya begitu. Nah ternyata akun ini dia mempromosikan sebuah lembaga pendidikan tingkat kuliahan. Mulai dari D2, S1, dan S2. Dengan prodi pendidikan dan syariah. Dengan prodi pendidikan dan syariah. Ternyata di antara tulisan itu, wallahu alam, siapa adminnya saya tidak tahu. Dia menulis Arab itu salah. Menulis qala Ibnu Abbas. Itu yang sahih bagaimana? Ibnu Abbas. Ain, ba, alif, sin. Ya, kemudian rahimakumullah. Jadi ada tulisan qala Ibnu Abbas rahimahumullah. Dia tulis bagaimana? Ibnu itu ada hamzahnya padahal salah, tidak boleh. Makanya disitulah kita perlunya menulis imla. Menulis imla. Imla itu kan dikte. Nah disitulah perlunya kita mempelajari imla supaya tahu mana itu alif. Apakah bisa alif itu di bawahnya ada hamzah? Ataukah hanya hamzah itu di atasnya alif? Ketentuannya ada. Ya. Contohnya Mustafa. Apakah setelah fa itu alif atau ya hurufnya? Itu ada kaidahnya. Nah kalau tidak belajar ya jadinya seperti ini. Qala Ibnu. Jadi Ibnunya itu ya, alifnya ada hamzah di bawah. Ini salah. Kemudian Abbasnya apa? Abbas, bukan Abbas. Jadi alif, kemudian di atasnya ada hamzah, ba, sin. Ini salah besar para jamaah. Abbas, bukan Abbas. Itu kan kalau kita baca Abbas. Nah, ini tulis Abbas. Alif, ba, sin. Ini tulisannya begitu. Kemudian rahimakumullah. Rahimakumullah itu adalah ro, ha, mem, kaf, mem, kan begitu. Tapi tulisannya bagaimana? Rahimakumullah. Nah dia ini wallahu alam, yang namanya kadang admin itu harus berilmu juga supaya nanti lembaga yang dia bawa atas nama yang dia bawa itu tidak dipermalukan gitu loh. Gitu. Makanya kadang sebagian para talibul ilmu itu ya, padahal imla itu sebenarnya dia pelajaran yang ringan, sama seperti khot. Makanya di beberapa pesantren itu al-imla dan khot itu jadi satu. Jadi satu. Karena sebenarnya jikalau khot itu tidak memakai tulisan pulpen khot, itu 1 hari itu sudah cukup, nggak nyampe 1 hari, 1 jam cukup. Karena saya dulu mengajar khot itu, ya, qawaidul imla juga, kemudian khot, tadribatul khot itu, saya katakan untuk menulis dengan tulisan pulpen biasa yang untuk pegang ini sekarang, itu tidak perlu 1 semester. Cukup 1 pertemuan, insya Allah dari 28 huruf itu, semuanya saya jelaskan bagaimana sesuai dengan kaidah. Mana huruf-huruf yang di atas garis, mana huruf-huruf yang di bawah garis, dan mana huruf-huruf yang di antara keduanya. Insya Allah 1 pertemuan cukup. Tapi kalau memakai pulpen khot, ya butuh 1 semester. Karena sulit. Padahal cuma nulis gitu loh. Terlebih lagi jikalau pelajarannya khot itu adalah khot riqa'ah. Itu luar biasa. Nah seperti itu para jamaah. Iya. Nah kita lanjut. Aku dan orang-orang mengikuti berada di atas ilmu dan keyakinan. Kenyataannya adalah bahwa hal tersebut mengandung kedua makna tersebut, yaitu bahwa pengikut beliau adalah orang yang berada di atas ilmu dan keyakinan lagi mengajak kepada Allah. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, artinya aku menyucikan dan menjauhkan Allah dari perihal memiliki sesuatu dalam kekuasaannya atau dari adanya sembahan yang hak selainnya. Makna ayat secara global, Allah memerintahkan Rasulnya agar Rasulnya mengabarkan manusia tentang jalan dan sunnahnya,
yaitu berdakwah mengajak kepada syahadat la ilaha illallah dengan dasar ilmu dan keyakinan serta keterangan yang jelas. Bahwa semua orang yang mengikuti beliau juga berdakwah di atas dasar ilmu dan keyakinan akan hal yang didakwahkan. Ini memberikan isyarat kepada kita bahwasanya orang yang berilmu, semakin banyak ilmunya, maka dia akan semakin yakin, ya, semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan juga semakin yakin terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dengan syarat, ya, ilmu itu adalah ilmu syar'i, bukan ilmu-ilmu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Misalkan filsafat, ya, filsafat itu tidak memberikan ilmu sama sekali. Dan saya pernah berkecimpung dalam dunia filsafat juga, ya, ternyata tidak memberikan keyakinan sama sekali. Karena apa? Patokannya dia itu bukan wahyu yang jelas maksum sampai yaumul qiyamah, tetapi akal yang selalu berubah. Di samping itu, beliau beserta orang-orang yang mengikutinya menjauhkan dan menyucikan Allah terhadap kepemilikan sekutu dalam kekuasaan dan peribadahan, serta berlepas diri dari para pelaku kesyirikan, meskipun mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan dirinya. Hubungan antara ayat dan bab. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan jalan Rasulullah dan para pengikutnya, yaitu berdakwah mengajak kepada syahadat la ilaha illallah dengan dasar ilmu tentang hal yang didakwahkan. Artinya ketika mendakwahkan la ilaha illallah memang harus betul-betul mengetahui la ilaha illallah, dasar-dasarnya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan seterusnya, atau segala sesuatu, ya, ilmu tentang la ilaha illallah. Nah, selain itu disyaratkan bagi diri sendiri itu untuk betul-betul mengetahui dan betul-betul ikhlas dan menjalankan la ilaha illallah itu. Tidak hanya sekedar apa? Tidak hanya sekedar covernya saja, tetapi memang betul-betul di dalamnya sampai terpatri di dalam hati tentang la ilaha illallah. Juga terdapat dalil akan kewajiban berdakwah kepada la ilaha illallah yang merupakan pembahasan bab ini. Nah, silakan yang mau adzan, kita lanjut setelah adzan insyaallah. Bismillah. Monggo cemilannya dihabiskan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. La haula wa la quwwata. Hayya 'ala as-salah. La haula wa la quwwata.
حي على الفلاح La haula wala quwwata. حي على الفلاح La haula wala quwwata. الله أكبر الله أكبر Allahu akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah. Allahumma rabb hadha ad-da'wati nabiyina Muhammadan rasul. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faedah ayat ya, ayat ini yang pertama bahwa dakwah kepada syahadat la ilaha illallah merupakan jalan Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti beliau. Ya, karena memang kita ketahui bahwasanya ya Rasulullah SAW mendakwahkan la ilaha illallah. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui dalam sebuah riwayat ya bahwasanya Nabi SAW itu menyampaikan la ilaha illallah kepada Abu Talib ketika akan wafat. Ya ammi qul la ilaha illallah uhaju biha indallah. Wahai ya pamanku, katakan la ilaha illallah maka aku akan berhujjah di hadapan Allah untukmu. Yang itu menunjukkan bahwasanya ya dakwah Nabi SAW dan kita mengikuti dakwah beliau SAW adalah mendakwahkan tauhid. Ya. Yang kedua, bahwa orang yang berdakwah wajib mengilmui segala sesuatu yang dia dakwahkan dan mengilmui segala sesuatu yang ia larang dari dakwahnya. Saya ketika mengenal sunnah ya, manhaj salaf itu tidak langsung berdakwah. Jadi ada kurun waktu sekitar 6 tahun itu saya tidak berdakwah ya, kecuali memang ilmu-ilmu yang memang saya miliki. Bahasa Arab ya, bahasa Arab itu tentu saja saya yang waktu itu alhamdulillah mengenal sunnah di Saudi Arabia ya. Saya mengajar TKI itu ya yang ringan-ringan saja ya, ringan-ringan, nasihat-nasihat dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah karena saya bisa berbahasa Arab ya, alhamdulillah ya, duduk bermajelis dengan para masyayikh. Nah, barulah tahun 2016 kalau tidak salah saya baru berdakwah, karena memang ada perkara yang memang harus saya pelajari dengan sebaik-baiknya. Minimal jikalau saya sudah belajar maka murojaah, yaitu mengulang-ulang, membaca ulang daripada kitab-kitab yang sudah dipelajari. Makanya selesai kita membaca kitab Al-Mulakhas ini, kita perlu mengulang lagi. Ya, perlu mengulang lagi. Karena memang harus berilmu. Kita pun juga sama ketika mendakwahi keluarga. Ketika kita mengajak sholat, ya kita harus tahu sholat itu apa, bagaimana hukumnya. Ya, bagaimana hukumnya orang yang menjalankan dan bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan. Kemudian memberikan contoh baik juga bagi keluarga. Ya. Yang ketiga, peringatan agar ikhlas dalam berdakwah, tidak meminta bayaran. Terutama itu. Karena para jamaah sekalian, saya perhatikan bahwasanya antara ilmu dan harta, dalam artian ketika berdakwah ya, bukan dalam belajar, itu sulit bersatu. Sulit bersatu. Dari para ulama yang dia seorang alim dan dia juga termasuk orang kaya, itu bisa dihitung dengan jari. Seperti Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ibnu Hazm,
Karena memang Ibnu Hazm seorang pangeran. Ya, Imam Abu Hanifah beliau seorang pedagang. Dan itu biasanya antara ilmu dengan harta itu sulit sekali untuk bisa bersatu jikalau sudah berdakwah. Dan tidak boleh pasang tarif. Dalam berdakwah itu memang agak riskan ketika membicarakan masalah duit, amplop dan lain sebagainya. Karena ini pembahasan khusus. Bahasan khusus, apalagi sampai narib. Artinya memang saya mendengar demikian. Dan jangan pilih-pilih. Oh, di sana tempatnya enak. Ya. Kemudian nanti suguhannya juga enak. Kemudian nanti kalau pulang dibawa dikasih uang dolar misalnya. Tidak boleh seperti itu. Ya, ikhlas lillahi ta'ala. Karena memang makanya Ustadz Yazid selalu menyampaikan, saya lupa ini hadis atau apa, alimu majanan kama ulimtum majanan. Ajarkanlah ilmu kepada manusia dengan gratis sebagaimana kalian belajar dengan gratis. Karena ilmu dari Allah itu gratis. Kan yang bayar kan cuma untuk wasilah-wasilah untuk kesana kan begitu. Ya, makanya ketika kita bayar anak kita itu sebenarnya hanya wasilah saja. Ya, gurunya perlu diberi. Karena pada zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu gaji guru itu 15 juta. Nah kita nggak mampu. Makanya di Saudi Arabia guru SMP itu di atas 15 per bulannya. Makanya pemasukannya itu besar, pengeluarannya kecil. Karena makanan di sana itu murah. Makanan di sana murah. Nah. Dan memang ikhlas ini berat. Dan saya merasakan demikian. Ikhlas itu sangat berat, terutama dalam berdakwah. Jangan sampai seorang yang berdakwah memiliki tujuan selain wajah Allah. Dengan dakwahnya dia jangan bermaksud mendapatkan harta, kepemimpinan atau pujian dari manusia atau menyuruh kepada kelompok atau kepada mazhab tertentu. Mbak saya pernah mengatakan begini. Kalau kamu itu berdakwah itu sekali berdakwah itu 15 juta kalau mau. Saya diam. Terus kemudian akhirnya saya jawab, setelah itu tak kasihkan ke kamu semuanya gitu. Seneng dia. Saya bilang, enggak pernah, saya enggak suka seperti itu. Dikasih yaudah, enggak, ya sudah. Urusan saya, ekonomi saya adalah urusan Allah. Nah, yang keempat, bahwa basirah, ilmu dan keyakinan merupakan hal wajib. Karena mengikuti Rasulullah adalah wajib. Sedangkan seorang tidak mungkin bisa mengikuti Rasulullah SAW kecuali dengan basirah, yaitu ilmu dan keyakinan. Makanya ilmu itu adalah kekuatan terbesar Islam. Dan ahlu sunnah wal jamaah tegak di atas ilmu dan keadilan. Itu. Yang kelima, menunjukkan kebagusan tauhid karena tauhid menyucikan Allah Ta'ala. Ini kebagusan pun juga saya kira nggak baku. Makanya itulah kelemahan daripada sebuah terjemahan. Sehebat apapun seorang ustadz dalam bahasa Arab, tapi kalau dia tidak bisa menerjemahkan sesuai dengan SOP daripada, atau kita EYD lah. EYD bahasa Indonesia, jadinya seperti ini. Sulit untuk dipahami. Banyak sekali kosakata yang tidak baku dipakai. Ya. Yang keenam, menunjukkan jeleknya kesyirikan karena kesyirikan adalah pencelaan terhadap Allah Ta'ala. Ketika tauhid, iya Pak, pencelaan Pak. Iya. Ketika tauhid itu adalah perkara yang paling bagus dan perintah Allah yang paling agung, maka kesyirikan adalah larangan Allah paling agung. Ya. Yang ketujuh, yang terakhir, kewajiban seorang muslim untuk menjauhkan diri dari orang-orang musyrikin, sehingga muslim tersebut tidak menjadi bagian dari orang-orang musyrikin dalam satu perkara pun, dan tidaklah cukup dengan tidak berbuat syirik. Nah, makanya kadang seseorang itu bisa terjatuh dalam kesyirikan karena temannya. Begitu juga sebaliknya, seseorang bisa
menjadi seorang ahli tauhid itu juga karena temannya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli tauhid dan dijauhkan dari kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.